Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku bagi para sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini kami akan mengkaji tentang batalnya iman. Batalnya iman. Batalnya iman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas kita manusia selama ini percaya dan berimannya kepada Tuhannya. Berimannya bila kita merasa mempunyai Tuhan hanya cuma omong-omongan doang. Hanya dusta belaka. Jadi babakan iman, percaya, yakin ini belum menyentuh hatinya, hanya sekedar omong-omongan wae. Itulah mayoritas kita manusia selama ini di dalam beriman kepada masing-masing Tuhannya, masing-masing agamanya, masing-masing kepercayaannya, semuanya masih berpulang kepada Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yakni siapa yang menjadi Tuhan selama ini? Yang menjadi Tuhan bagi masing-masing diri manusia selama ini, ya hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini jadi Tuhan bagi tiap-tiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Logisnya bila kita menyatakan, bila kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bila kita percaya bahwa kita sesungguhnya ini tidak menciptakan diri kita sendiri kecuali diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Semestinya yang ada
ada di dalam hati kita kan bukan kita. Yang mentuhani aktivitas gerak langkah laku badania kita selama ini kan mustinya bukan kita. Akan tetapi mustinya bila kita menyatakan diri kita sudah bertuhan, maka yang berkuasa kan selama ini mustinya Tuhannya daripada diri kita di hati kita. Mustinya bila kita ngaku-ngaku sudah beragama dan bertuhan, mestinya kita sudah tak berkuasa lagi atas diri manusia kita, kecuali Tuhan yang menciptakan diri manusia kita lah yang menguasai, yang menghidupi, yang mewujudkan diri kita sendiri selama ini di hati kita. Mestinya bila kita mengaku-ngaku sudah bertuhan, maka lenyaplah diri manusianya sebagai penguasa diri manusianya. Mestinya kan demikian. Bila kita menyatakan diri bahwa kita ini sudah bertuhan, jadi mestinya logikanya lagi, bila kita mengaku diri kita sudah bertuhan, maka pastilah hati kita selalu kembali roji'un kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, Tuhan yang mewujudkan diri manusia kita. Kita mestinya pulang roji'un kepada Tuhan yang menghidupi manusia kita, Tuhan yang mengkuasai diri manusia kita di hati kita. Mestinya kan demikian. Bila kita menyatakan diri bahwa kita telah bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, apapun agamanya, siapapun orangnya, bila mengaku di dalam hatinya sudah bertuhan dan memeluk agama, mestinya Tuhannya seluruh manusia adalah Tuhan yang telah menciptakan dan mewujudkan serta menghidupi dan mengkuasakan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dikatakan bertuhan. Siapapun orangnya dan apapun agamanya. Karena tiada Tuhan selain Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mewujudkan, Tuhan yang menghidupkan, dan Tuhan yang menguasakan diri manusia kita. Jadi Tuhannya seluruh manusia ini adalah satu, Ahad, Esa. Jadi tiada Tuhan bagi seluruh manusia, yakni Tuhan yang telah mewujudkan, Tuhan yang telah menghidupkan, Tuhan yang telah menguasai kehadiran seluruh manusia di muka bumi ini. Inilah yang disebut bertuhan, manusia yang kembali kepada
Tuhan sebagai pencipta diri manusianya. Logikanya, bila manusia dikatakan sudah bertuhankan demikian, wajibnya seharusnya bagi manusia, siapapun orangnya dan apapun agamanya, mestinya hatinya selalu pulang, hatinya selalu kembali, hatinya selalu rojiun, hatinya selalu menghudurkan siapa Tuhan yang telah menciptakannya, siapa Tuhan yang telah mewujudkannya di muka bumi ini, siapa Tuhan yang telah menghidupinya, siapa Tuhan yang selama ini menguasai diri manusianya. Sebenarnya kan demikian. Bila kita menyatakan dalam hati kita bahwa diri kita ini ada yang menciptakannya, bahwa diri kita ini ada yang mewujudkannya. Bila diri manusia kita ini ada yang menghidupkannya, bila diri manusia kita ini ada yang menguasainya. Itulah logika di dalam hati kita. Bila kita sudah dikatakan sah menjadi hamba Tuhan, menjadi kekasih Allah. Jadi seharusnya demikian. Bila memang kita dikatakan bertuhan kepada Sang Pencipta diri manusia kita dan Sang Pencipta alam semesta ini. Itulah realita-realita iman. Itulah realita-realita Islam. Iman dan Islam, makrifat dan selamatnya hati menuju siapa yang menciptakannya, siapa yang menghidupinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini pemaparannya bukan hanya terhadap satu golongan agama saja, akan tetapi semua lapisan-lapisan agama, seluruh lapisan-lapisan aliran-aliran, seluruh lapisan-lapisan madhab-madhab yang ada di dunia ini, karena Tuhannya satu. Karena seluruh manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Tiada Tuhan selain Dia. Jadi kira-kira apakah yang bisa membatalkan kita di dalam beriman dan beragama di sisi Tuhan? Apakah yang membatalkan kepercayaan akidah kita, apapun agama dan siapapun orangnya, yang membatalkan persembahan keyakinan kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita? Apa yang membatalkan iman kita itu? Sehingga kita tidak dikatakan bertuhan alias ateis bila imannya batal. Apakah yang membatalkan imannya manusia sehingga manusia itu tersesat dari Tuhan yang menciptakan dirinya? Inilah bukti bila iman kita selama ini batal. Seolah-olah kita sudah beragama dan bertuhan, seolah-olah selama ini iman dan akidah kita benar, ternyata selama ini semuanya batil di sisi Allah. Fahsya wal mungkar di sisi Tuhannya. Kita selama ini ateis, kita selama ini kufur
kepada Tuhan zat yang menciptakan diri manusia kita. Saya bacakan di dalam kitab suci Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara man azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Inilah batalnya iman kita kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita sendiri selama ini. Siapapun kita, apapun agama kita, bila kita tidak beriman, bila kita mensekutukan Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita, maka batallah semua apapun iman dan akidah agama kita, apapun agamanya dan siapapun Anda. Ini majemuk untuk seluruh manusia, karena seluruh manusia itu tiada lain penciptanya selain Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi iman itu adalah bila manusia kembali rojiun, pulang kepada Tuhan yang menciptakannya di hatinya. Jadi jelaslah firman-Nya Allah bahwa dosa yang terbesar dari segala dosa yakni syirik. Dosa yang seagung-agungnya dosa di dalam hati kita yakni hati yang selalu mensekutukan penciptanya dengan diri manusianya. Sekarang begini, siapa yang wujud di dalam hati kita? Siapakah yang hidup di dalam diri manusia kita? Siapakah yang berkuasa atas diri kita sendiri di hati kita selama ini? Kan diri kita, kan manusia kita yang selama ini merasa wujud, manusia kita yang selama ini merasa hidup, diri manusia kita selama ini yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud selama ini kita batal di dalam bertuhan. Apapun agamanya, siapapun orangnya, bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita selama ini
bukan pencipta diri manusia kita, akan tetapi diri kitalah yang wujud yang nyata di dalam hati kita. Itu tanda batallah iman dan akidah kita di dalam bertuhan. Maka putuslah perjalanan-perjalanan hati kita kembali kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Maka terlantarlah diri manusia kita di dunia ini. Jadi puncak-puncak dari segala dosa itu yakni hati yang wujud diri manusianya. Puncak-puncaknya dosa di sisi Allah itu yang mana Allahnya masih gaib, tiada di hati manusianya. Jadi inilah dosa-dosa yang terbesar, yakni batalnya seluruh iman dan akidah kita selama ini. Bila yang wujud diri manusia kita selama ini, berarti kita semua telah mensekutukan Tuhan yang menciptakan diri kita dengan diri kita sendiri, bukan? Nah, berarti bila kita masih memegang di dalam dosa yang terbesar, yakni dosa syirik, dosa mempersekutukan Tuhan yang menciptakan diri kita, berarti selama ini kita terbelenggu di lembah dosa. Jadi apapun yang kita perbuat, amal apapun yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu beribadah, baik itu kegiatan-kegiatan keagamaan, apapun agamanya, bila yang wujud di hati kita bukan Tuhan yang menciptakan diri kita, maka batallah akidah dan iman manusia di dalam bertuhan. Berarti selama ini bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita di hati kita masih diri manusianya, berarti selama ini kita tak punya Tuhan, alias ateis, alias kufur, alias selalu mensekutukan Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun yang selama ini mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya? Oh, berarti selama ini aku belum bertuhan. Oh, selama ini berarti diriku masih berada di dalam golongan Fir'aun, yakni yang tak punya agama dan yang tak punya Tuhan. Karena yang wujud di hati kita selama ini bukan Tuhan yang menciptakan diri kita, akan tetapi yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita selama ini kan diri kita sendiri. Itulah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhan. Meskipun kita menyatakan diri sudah bertuhan, sudah beragama, apapun agama kita,
maka semua itu masih batil, masih batal di sisi Allah, di sisi Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Ingat wahai saudara-saudaraku, seluruh manusia yang dikatakan Tuhan itu mestinya hanya Dia yang menciptakan diri manusia kita. Dialah yang disebut Tuhan, dan kepadanyalah kita dikembalikan, diciptakan lalu dikembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah realita batal-batalnya iman dan akidah kita selama ini di hati kita. Siapapun orangnya dan apapun agamanya, bila di dalam hati kita percaya, yakin bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya, maka carilah siapa Tuhan yang menciptakan diri manusia kita ini, agar tidak batal iman kita, agar kita tidak jatuh di dalam belenggu dosa-dosa yang teramat besarnya di sisi Allah, di sisi Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah realita keadaan hati kita. Lebih cenderung seperti golongan Fir'aun yang tak bertuhan kecuali mentuhankan diri manusianya sendiri di hatinya. Cenderung mewujudkan diri manusianya sendiri di hatinya daripada wujud Tuhan yang menciptakan dirinya. Menghidupkan diri manusianya sendiri di hatinya daripada hidup Tuhan yang menghidupi dirinya. Lebih berkuasa atas dirinya di hatinya daripada dikuasai oleh Tuhan pencipta diri manusianya. Inilah realita. Inilah logika hati kita selama ini, yang mana kita selama ini bertuhan dan beragama hanya di dalam kedustaan saja, hanya di dalam pengakuan hawa nafsu kita sendiri saja. Akan tetapi kenyataannya, hakikatnya kita batal di dalam bertuhan karena Tuhannya tidak wujud di hatinya. Karena yang wujud, yang nyata, yang berposisi sebagai sang pencipta di hati kita, seolah-olah diri kitalah yang bisa menciptakan apa-apa yang kita kerjakan. Diri kitalah yang bisa menciptakan apa-apa yang kita inginkan. Diri kitalah yang bisa menciptakan apa-apa sesuai kehendak hati kita. Inilah bukti bahwa diri kita selama ini merampas hak Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Jadi pesan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita bagi kita seluruh manusia, dan pesan-pesan Allah Tuhan orang Islam selama ini di dalam Al-Quran, la tusyrik billah, dosa yang amat besar itu di sisi Allah. Hati yang selalu mewujudkan diri manusianya daripada Tuhannya. Hati yang menghidupkan diri manusianya daripada hidup penciptanya. Hati yang mengkuasakan diri manusianya daripada kuasa
pencipta dirinya. Itulah dosa yang besar. Jadi kita selama ini jangan terfokus atau tertipu dengan laku-lakunya badan-badania saja. Jadi hati kita jangan tertipu dengan amal-amal badania saja. Percumalah semua amal-amal badania itu. Percumalah amal-amal syariat-syariat yang dilakukan masing-masing agama kita. Bila di dalam hati kita batal di dalam beriman. Batal di dalam bertuhan. Semuanya takkan pernah ada gunanya bila hati kita batil, terputus dari Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Itulah yang dimaksud lembah-lembahnya dosa. Itulah yang dimaksud lembah-lembahnya ketersesatan hati kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita di hati kita. Bila hati kita tersesat, maka seluruh apapun amal yang kita lakukan, ilmu yang kita punya, semuanya juga tersesat, semuanya juga batal di sisi Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Karena manusia kita selama ini sudah ngaku-ngaku sebagai Tuhan bagi dirinya dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah realita di dalam bertuhan. Itulah realita batal-batalnya iman, batal-batalnya agama, batal-batalnya manusia di dalam bertuhan ketika Tuhannya tidak wujud, akan tetapi yang wujud hanyalah yang diciptakannya di hatinya, yang menciptakan gaib. Inilah batal-batalnya iman. Bila kita ingin meluruskan agama-agama kita, bila kita ingin meluruskan iman-iman kita di dalam bertuhan, ya kembalilah kepada Tuhan pencipta diri manusiamu. Jadi bila kita ingin bertemu, jadi bila kita ingin memahami, bila kita ingin menyadari siapakah Tuhan yang menciptakan diriku itu, maka pelajarilah sejarah diri manusiamu. Diri kita ini awalnya dari apa? Umur kita seumpama umur saya 50 tahun. 50 tahun yang lalu itu saya ada di mana? Pelajari, telusuri sejarah keberadaan kewujudan kita di dunia ini. Telusuri sejarah kenyataan kehidupan kita di dunia ini selama ini. Kembalilah ke awal. Awalnya kita 50 tahun yang lalu saya ya ndak ada. Saya ya gaib, saya ora wujud, saya ora kuasa. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa sebelum saya terlahir ke dunia ini 50 tahun yang lalu, ya pencipta yang menciptakan diri saya. Siapakah dia? Dia adalah, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jadi sebelum kita mengenal siapa Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, apapun agamanya, siapapun orangnya, di episode yang akan datang kita terangkan Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, Tuhan yang menghidupi seluruh manusia,
Tuhan yang mengkuasakan seluruh manusia. Kita kaji di episode yang akan datang. Yang terpenting kita sudah terbuka hati kita bahwa kita selama ini belum bertuhan, belum beragama secara haknya, secara hakikatnya, secara sesungguh-sungguhnya. Karena agama dan iman kita selama ini semuanya penuh dengan kedustaan. Apa yang membuat dusta? Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih masing-masing diri manusianya daripada pencipta diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya pribadi dan kita semua siapapun yang mendengarkan pemaparan ini, semoga kita diberikan hidayah. Semoga kita semua diberikan kesadaran agar iman kita tidak batal lagi kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Jadi untuk mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, maka sucikan dulu diri kita dari diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa sholawat dzalimin daf'ul bala. Semoga hati kita selalu terlindungi dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati, dari jahat-jahatnya hati, dari besar-besarnya dosa yang mana merintangi, yang mana membatalkan iman kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim sadimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.